itu kemudian ya itu gugur ya, katanya gugur Tritunggal itu karena tiga Allah itu hanya ada dalam pribadi. Begini bro, harus dipahami, kami bicara tentang pribadi ini karena ketiganya memiliki hidup gitu ya. Ketiganya itu hidup dan disebut sebagai Allah yang hidup, Allah yang kekal. Seperti Bapa yang adalah sang sumber itu hidup, demikian juga anak memiliki hidup dalam dirinya. Dasarnya di mana? Itu di dalam, saya kasih dalil ya. Mungkin saya putar kamera saja supaya memang bisa dibaca semua. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri gitu. Dan kita tahu Roh Kudus memiliki hidup sendiri. Ya, makanya dia disebut sebagai roh kebenaran yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketiganya itu di dalam Matius, ya, pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, itu tidak disebutkan di dalam tiga nama, ya, tetapi dalam satu nama menggunakan bahasa Indonesia itu onoma, ya, dikatakan di sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisilah mereka dalam nama Bapa. Dan bukan atau. Kalau dia pakai atau berarti anak dan Bapa itu ya satu pribadi, tetapi dia berikan perbedaan, makanya menggunakan kata dan. Kemudian dan anak dan Roh Kudus. Ini yang kita bedakan. Dan juga dalam satu Yohanes, kawan-kawan ya, 1 Yohanes pasal yang ke-5 ya, ayat yang ke-7 ya, Alkitab memberikan keterangan. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Ada Bapa, ada Firman adalah Logos atau ada Farnya, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Nah jadi ini adalah dasar-dasar kekristenan itu untuk menyebutkan Allah Tritunggal. Ya jadi kita bicara tentang pribadi ini itu karena ketiganya itu memiliki hidup dalam dirinya. Ya, tetapi mereka satu kehendak. Kalau mereka berlawanan kehendak, itu mungkin baru ada masalah. Yesus punya kehendak sendiri, Bapa punya kehendak sendiri, Roh Kudus punya kehendak sendiri. Maka ini jatuhnya kepada triteisme. Ya, tetapi kita bicara tentang Tritunggal, yang tiga pribadi atau tiga entitas dalam satu hakikat keilahian. Apa yang satu padanya? Di dalam Bapa itu ada Roh, di dalam Bapa juga ada Firman. Dan itu ada di dalam satu ya hakikat keilahian. Itu yang disebut dengan Tritunggal. Makanya kan dalam memahami tentang Allah Tritunggal itu bukan berbicara keberapaan Allah bre. Ya, saya ikut bre-bre dari Kores ini ya. Saya belajar Bang Kores ini untuk bre-brenya. Nah jadi kawan-kawan ya, ketiganya itu memiliki hidup dalam dirinya. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu memiliki kehidupan. Kemudian untuk menjawab daripada Yusuf PI ya, terkait tentang bagaimana cara menyatukan Tritunggal berdasarkan Matius 3 ayat 16 dan 17. Teman-teman saya buka dulu ayatnya. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Di sini kita melihat itu dalam waktu bersamaan. Justru ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal itu benar-benar nyata. Maka di sini menggugurkan paham-paham oneness, sabellianisme, modalisme. Itu meruntuhkan mereka di ayat ini. Kenapa? Karena tiganya ada. Di sini ada Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Itu simbol saja ya. Bukan berarti Roh Kudus itu burung merpati. Lalu ada suara dari sorga. Inilah ketiganya hadir dalam waktu bersamaan Ustaz Ucup. Tapi kalau Anda berkata, bagaimana kemudian kita bisa melihat ketiga-tiganya? Anda tidak bisa melihat Roh Kudus. Anda tidak bisa melihat Allah Bapa. Itu adalah omnipresent. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak bisa dijangkau oleh ruang dan waktu. Ya, tidak bisa dibatasi. Tapi Allah Bapa, Anak Tunggal Allah Bapa itu yang ada dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18 yang menerangkan hal itu, Anak Tunggal Allah yang menyatakannya. Gitu, ya. Anak Tunggalnya yang menyatakannya. Baik, saya tidak sempat buka ayat, saya mau bertanya kepada Ustaz Ucup, ini ada ini lagi, ya. Tadi masih belum tuntas ya tentang ketauhidan tadi itu. Bagaimana kemudian bisa mengajarkan bahkan belum ada apa-apa. Bagaimana Allah bisa menciptakan itu, mengasihi gitu. Sementara belum ada apa-apa yang dijadikan oleh Allah. Kalau sudah ada ciptaan baru
Ya, baru kita bisa bilang, oh ini Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya, jadi kalau belum ada apa-apa, bagaimana kita bisa membuktikan Allah kasih? Silakan. Bang Kores. Ya, Bang oke, Kores, thank you. silakan Bang Kores. Nanti Tanya siap. murkanya. Iya, bagaimana Murkanya kayak membuktikan gimana murka tuh? Tuhan? Sama Kalau siapa? nggak ada. Tadi kan udah itu di counter sebenarnya. Nanti tapi itu katanya ke Akhi Yusuf. Jadi Akhi Yusuf yang jawab, aku jawab yang siapa namanya? Eman ya. Jadi Eman bertanya mengenai Tuhan yang satu itu seperti apa? Lalu kemudian bentuknya apa? Kayak gitu. Allah sudah menjawab hal-hal tersebut dalam ayat-ayat yang ada. Dan inilah kenapa gue sangat cinta kepada Tuhan gue. Dalam surah Al-A'raf ayat 194 yang tadi gue bawakan. Jadi jawabannya sudah ada sebelum pertanyaan. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Jadi kalau ada Tuhan kayak makhluk, itu berhala di dalam Islam. Terus bentuknya apa? Nah, perkara bentuk sekarang Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi kalau ada Tuhan, bentuknya sama dengan ciptaan, itu berhala. Udah dijawab, Eman. Jangan sekali-kali gegabah ketika Tuhan tidak menjelaskan bagaimana bentuk keberadaannya, kemudian kalian mencoba-coba untuk menggambarnya atau membentuknya. Itu kejahatan. Gitu, Eman. Nah, berikutnya gue akan menanggapi TV Laskar Kritus, Arif. Nah, ini terima kasih Arif sudah mengakui dari analogi yang dibawakan. Gue nggak tahu dia sadar atau enggak. Ketika dia berkata bahwa Tritunggal itu adalah Tuhan, ketiganya itu mempunyai kehidupan. Dengan sangat simpel, artinya ada 3 Tuhan yang hidup. Itu dalam Islam hukumnya syirik. Itu syirik. Karena ada 3 Tuhan dengan kehidupan yang berbeda-beda. Kalau perkara kehendak jangan dibahas deh. Karena kalau misalnya kita ambil contoh tentara, ada 1 batalion. Masa kehendaknya beda? Misinya nggak sukses dong. 1 batalion tentara mempunyai kehendak yang sama, menyukseskan misi mulia untuk negaranya, gitu. Tapi apakah mereka satu? Batalionnya iya, pribadinya banyak, kan gitu. Thank you Arif sudah mengakui bahwa terjatuh dalam hukum kesyirikan karena ada 3 Tuhan yang hidup, gitu. Lalu kemudian dia bawa juga soal Matius 28 nomor 19. Nah ini nih untuk kawan-kawan Kristen ya, hati-hati sekali. Di situ ketika kalian ingin mencontoh, kalian disuruh menyebutkan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika kalian dibaptis, namanya udah tahu belum mereka ini siapa aja? Udah tahu belum namanya? Kalau belum itu baptisnya gagal. Karena disebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namanya harus tahu dulu loh. Nama Bapa siapa? Nama Putra siapa? Nama Roh Kudus siapa? Kalau nggak ketahuan ya gagal baptisnya. Nggak jadi masuk surga. Ya nggak? Salah tadi bawa ayat itu, serius. Salah banget itu loh. Jadi harus ketahuan ya. Siapa namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu harus tahu tuh. Kalau nggak ada, wah ini gonjang-ganjing kekristenan. Lalu kemudian balik lagi ke Eman. Eman bilang itu, Tuhan yang mudah dimengerti itu bukan Tuhan. Gini Eman. Justru Tuhan yang tidak mudah dimengerti manusia, itu Tuhannya kekurangan dalam hal public speaking. Sehingga kata-katanya tidak mudah dimengerti manusia. Kalau gitu ya cari alien. Siapa tahu alien bisa mengerti perkataan Tuhan yang ini gitu loh. Karena kita ciptaannya. Masa Sang Maha Pencipta tidak mampu membuat ciptaannya mengerti? Masa punya kekurangan dalam public speaking? Ini Tuhan semesta alam yang maha berbicara ini. Kan gitu. Jadi analoginya patah lagi, Eman. Dicoba lagi tolong. Dan kemudian gue akan kembali ke ayat dalam 1 menit ini ya. Mengenai Tritunggal. Dan ini sangat, klimaks sekali dalil-dalilnya. Pertama adalah Matius 10:18. Ya gitu. Untuk Eman dan Arif perhatikan.
perkataan yang kalian tuhankan sendiri, yaitu Yesus ketika ditanya oleh orang nggak tahu siapa, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam Markus 10 nomor 18, Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Di sini Yesus mengeliminasi dirinya dari Tritunggal. Selamat datang di kebenaran. Itu kan kemanusiaannya. Ya iya, dia bilang seorang kok di sini. Kemanusiaannya. Kapan Yesus ngomong tak sealah pun? Kalau ada. Ada nggak Yesus ngomong tak sealah pun? Kan nggak ada. Yesus selalu komitmen, konsisten. Dia ngaku adalah orang. Jadi Tritunggal di sini sudah gugur oleh perkataan Yesus dalam Markus 10:18. Thank you. Oke, kawan, saya pertama-tama mau nanggapi Eman dulu. Kan saya udah katakan kepada Eman ya di awal opening saya, kalau mau berbicara tentang tauhid di dalam agama Islam, buang dulu di pemikiran Anda bahwa Tuhan umat Islam itu sama dengan makhluk. Udah diperingatkan juga di awal ya. Kalaunya Allah itu esa, kayak gimana bentuknya? Yang berbentuk itu makhluk ya. Kau mau lihat Allah? Angin aja kau kagak tahu bentuknya. Kau punya ruh kau aja kau kagak tahu bentuknya. Di mana letaknya? Ya, aduh. Udah dibilang ya, kalau berbicara tentang tauhid dalam agama Islam, buang jauh-jauh pemikiran Anda tentang Allah itu sama dengan makhluk gitu. Udah disampaikan oleh Bang Kores tadi. Saya sampaikan lagi ya teman-teman. Nih. Sifatnya adalah mukhallafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan sesuatu yang baru gitu. Artinya apa sesuatu yang baru? Dia berbeda dengan yang ada di dunia ini. Kalau kita bisa melihat sesuatu ya, maka itu jelas bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Berarti syirik ya, menuhankan yang bisa dilihat. Dah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang yang dikatakan oleh Eman tadi. Lalu gimana dengan namanya? Katanya ada 99. Wah, namanya 99. Jadi Tuhan ada 99 gitu maunya. Coba bedakan ya, apa itu tauhid yang artinya esa, apa itu yang 99 tentang Asmaul Husna. Itu adalah nama terbaik Allah ya. Itu dalam konsep tauhid salah satunya asma wa sifat namanya. Asmanya, bukan Tuhannya yang banyak. Ya. Namanya ya. Contoh saya sendiri nih ya, saya sendiri nama saya banyak, gelar saya banyak, karena dari sifat saya orang memberi saya gelar banyak gitu ya. Jadi sayanya tetap satu tapi penyebutan saya banyak, bukan berarti Tuhannya banyak ya. Beda dengan Tritunggal, ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Bapa yang di sorga. Beda, nggak bisa dianalogikan seperti tauhid, nggak. Karena apa? Kalau udah lebih dari satu pribadi, saya udah bilang konsep Trinitas di dalam Al-Quran itu sangat ditolak mentah-mentah ya. Berkaitan tentang masalah Bible, tadi kan saya bertanya tentang teknisnya kayak gimana cara menyatukan Tuhan itu kayak gimana. Soalnya di waktu yang sama, di tempat yang sama, di tempat yang beda, mereka katakan bahwa Tuhan mereka itu satu gitu loh. Lalu gimana cara menyatukannya? Satu di tanah, satu di langit, satu di sorga. Kayak gimana itu? Nggak masuk akal. Kayak gimana? Pakai apa nempel-nempelnya supaya 3 itu jadi satu gitu? Pakai lem, lempok kayak gitu. Terus juga nggak ada tanggapan dari kalian. Dari mana Yesus mengajarkan Trinitas? Yesus aja berkata, ya dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kagak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Nggak ada ajaran Yesus kayak gitu. Makanya dari mana Trinitas itu dari mana? Karena bukan ajaran Yesus. Tentang masalah konsep ketuhanan ini ya teman-teman, sering kita bertanya,
Saya tanya dulu dah, di Roma 14 nomor 9. Ya, coba Roma 14 nomor 9. Kalian buka sendiri dah ya. Di situ dikatakan di Roma itu, Yesus itu mati dulu baru jadi Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kalau dia belum mati, berarti belum Tuhan. Kayak gitu. Saya mau tanya itu dulu dah. Bagaimana pengertian kalian tentang Roma 14 nomor 9 itu? Saya bacakan sebentar ya, buat teman-teman. Nih. Saya mau nanya ini nih ya. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya supaya ia menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, kalau dia kagak koit, berarti dia kagak jadi Tuhan. Ya, kayak gitu atau gimana? Ya, nah, silakan. Tunggu ya waktunya. Oke, untuk Bro Eman silakan ya. Kalau nggak bisa jawab semua, nanti sisakan sama saya supaya kita bagi itu karena waktu ya. Karena teman-teman Muslim itu menjelaskan keimanan dia cuma sebentar saja. Nah, apa-apa. Oke, silakan Bro Eman. Mike, termute. Oke, baik. Oke, luar biasa saudara saya yang sudah menyampaikan sesuatu hal yang penting untuk kita boleh menikmati, baik yang disampaikan oleh Bang Kores maupun juga Pak Yusuf. Luar biasa bagi saya, tetapi saya katakan dan tekankan, tentu ini bagi mereka yang tidak belajar. Tetapi bagi kita yang sudah tahu dan mengerti bahwa sesungguhnya ada hal-hal yang perlu kita tegaskan dan perlu untuk kita memahami lebih jauh. Nah, pertama-tama dulu saya sedikit untuk membahas apa yang disampaikan tadi Bang Kores. Tentang sebutan tadi ya, yang disebutkan tentang nama-nama Allah. Nah, perlu saya tegaskan bahwa kita sedang tidak berbicara tentang nama-nama Allah. Karena memang di dalam perjanjian lama itu banyak nama Allah yang disebutkan di sana, ya. Maupun juga dalam perjanjian baru, kita sedang tidak membahas itu. Tetapi kita bicara adalah tentang Allah Tritunggal dan Tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, juga Bang Kores mengatakan tadi bahwa memang saya sempat menyatakan bahwa Allah yang mudah dimengerti, sesungguhnya dia adalah bukan Allah. Tetapi dibalik, Bang Kores menyatakan bahwa kebalik seperti itu. Karena kenapa? Allah yang Anda percaya itu kurang komunikasi. Nah, mesti kita harus melihat bahwa dalam konteks ini, kalau saja misalnya kita ambil gambaran saja, kalau menciptakan atau membuat sesuatu, atau itu misalnya robot, apakah robot itu benar-benar mengenal kita sebagai pencipta? Sebagai penciptanya, seutuhnya? Sama sekali mustahil dan itu tidak mungkin. Karena dia hanya sebagai temuan saja. Kalau kita orang Kristen, temuan. Bukan diciptakan, temuan. Sesuatu hal temuan itu. Dan mustahil dia bisa mengenal penemunya itu 100%. Maka lagi-lagi saya mengatakan bahwa kalau Bang Kores menyatakan bahwa Allah yang disembah atau Allah Tauhid yang disembah oleh Bang Kores maupun juga Pak Yusuf itu mudah dimengerti, maka lagi-lagi saya mengatakan bahwa itu melanggar, bukan melanggar sih, itu apa namanya, itu sesuatu hal yang kontradiktif dari logika kita. Karena apa? Kita adalah manusia yang terbatas soal akal. Tetapi kita bisa secara sempurna mengenal Sang Pencipta. Maka bagi saya ini sesuatu hal yang perlu ditegaskan kembali. Maka ini adalah tadi dijelaskan tentang Tauhid. Hanya menggambarkan tentang bahwa Allah itu tidak serupa. Tidak boleh digambarkan. Tetapi bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana mengaplikasikan sifat-sifat Allah itu. Misalnya nih, Allah berbicara melalui firman-Nya. Apakah itu termasuk hanya menunjukkan ketauhidan Allah itu sendiri?
sedangkan dia berbicara keluar suaranya atau firman, atau tentang sifat-sifatnya. Bagaimana Anda memahami itu? Masih berpegangkah tentang tauhid atau bagaimana? Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk kita memahami apa yang saya sampaikan tadi. Nah, itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah tentang apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, ya, Pak Yusuf. Maka ini adalah berbicara tentang Roma, ya. Ini berbicara tentang apa tadi? Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Apa bunyinya di sana? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nanti kita cek bahasa aslinya itu apa. Mari kita cek dulu, ya. Mari kita cek dalam bahasa asli kata Tuhan di sana. Maka di dalam terjemahan lain mengatakan bahwa untuk tujuan itulah Kristus mati bagi kita, supaya ia dapat dijadikan sebagai Allah, baik pada waktu kita hidup maupun pada waktu ia mati. Maka ini menunjukkan bahwa ayat itu, ini adalah berbicara tujuan daripada kematian Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah sudah ada sejak kekekalan. Nah, kalau kita bicara tentang hal itu ada banyak. Misalnya Kristus pernah berkata bahwa sebelum Abraham ada, saya telah ada. Maka ini adalah bicara tentang tujuan daripada kematian Kristus di atas kayu salib itu. Maka disebutkan di sana, dia akan menjadi Allah saya dan Allah saudara semua, baik pada waktu hidup maupun pada waktu kita mati. Maka hal ini sangat jelas. Nah, itu adalah poin saya dari apa yang disebutkan oleh Pak Yusuf dari poin itu. Maka itu adalah yang perlu saya sampaikan. Kira-kira apa lagi yang tadi disebutkan dalam teks ini? Oke. Silakan Pak Arif. Ya. Ya. Oke, kencangkan tab-tab layarnya guys ya. Supaya tidak rungkat ini, makin panas ya. Ya, jadi saya rasa tadi ada beberapa hal yang sudah dijawab oleh Bro Eman. Jadi mungkin saya hanya meneruskan sedikit ya. Mungkin Bro Yusuf, karena waktu Bro Eman habis, tentang Roma 14 ayat 9. Beberapa waktu yang lalu ketika diskusi, saya sudah menjawab Anda. Yesus itu disebut sebagai Tuhan, itu bukan hanya pada saat dia mati. Ya. Jadi Anda jangan framing ayat itu bahwa Yesus itu harus mati dulu baru jadi Tuhan. Tidak. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dor. Ya. Jadi ketika Anda memframing hal itu, Anda harus melihat dulu. Dan juga Anda harus paham, Yusuf, bahwa Yesus itu bukan baru ada ketika dilahirkan. Yesus Kristus sudah ada jauh sebelum dunia ada. Makanya Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18, aku adalah firman Allah yang hidup. Yang lihat aku setelah mati tapi aku telah hidup kembali. Jadi dia sudah ada dalam Yohanes 8 ayat yang 58 ya. Juga dikatakan bahwa Yesus Kristus itu sudah ada, bro. Ya, sebelum Abraham ada. Ya. Itu ya. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya sungguh aku berkata kepada sebelum Abraham ada, ya. Sebelum Abraham ada, aku ada. Gitu loh. Ya. Sebelum Abraham ada itu dia sudah ada dalam terjemahan baru. Saya menggunakan ILT3 tadi itu ya untuk menjawab Kores sebenarnya, tapi sudah disampaikan oleh Bro Eman tadi. Kalau Anda menanyakan tentang nama Bro Kores, kami kekristenan tidak pernah bingung. Oneness juga suka kali menyerang kami itu. Siapa nama Yesus? Siapa nama Bapa? Siapa nama Roh Kudus? Bro, dalam Yesaya 42 ayat 8, itu Allah Tritunggal itu telah menjelaskan namanya. Akulah Yahweh, itulah namaku. Makanya di dalam Matius pasal 28 ayat 19 tadi yang saya bawa, bro, yaitu menunjukkan bahwa baik nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus itu dalam satu nama dia gunakan di sini ya, esto onomat ya.
Eistoonoma, dalam satu nama, bukan dalam satu nama-nama. Kalau eistoonomata, baru Bapa punya nama sendiri, Anak punya nama sendiri, Roh Kudus punya nama sendiri. Tapi dalam satu nama, yaitu siapa? Yahweh Yod Evafe, di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8. Jadi terkait nama. Jadi Kristen ketika membaptis tidak bingung, bro. Tidak bingung, tapi kebanyakan kami hanya menggunakan telah dibaptis ya, nama yang bernama Kores ya. Amin ya, amin. Biar dibaptis secepatnya ya. Oke ya kawan-kawannya. Ya sama Ustaz Ucup ya, nanti saya baptis. Jadi dikatakan apa kawan-kawan? Ya, telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, ya kan gitu. Dalam nama siapa? Yaitu dalam nama Allah yang diperkenalkan kepada Musa. Ya, Ehye Aser Ehye, aku adalah aku. Ya, dan orang Yahudi mengenalnya sebagai Yahweh. Jadi itu terkait tentang nama. Lalu Bro Kores tadi Anda membawa dalam Markus ya. Markus pasal 10 itu adalah perumpamaan tentang itu ya. Tentang pertanyaan ya, sebentar ya. 18 saya buka dulu. Ya. Orang muda yang kaya. Iya. Jadi dikatakan apa? Dan Yesus berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu Elohim. Ini Yesus Kristus itu merujuk dan memberikan perkenalan kepadanya bahwa memang, tapi ingat, Elohim yang kita maksud itu siapa? Itu Bapa. Di dalam Bapa ada firman-Nya, di dalam Bapa juga ada rohnya. Ya, makanya dikatakan dalam Tritunggal itu. Jadi bukan berarti kapan dipersatukan, kapan. Dia satu adanya. Yohanes 10 ayat yang ke-30 menjelaskan itu, Ustaz Yusuf. Aku dan Bapa adalah satu. Itu sebabnya Yesus katakan, aku tidak berbuat sesuatu daripada diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Ya, jadi ini pertanyaan Korsen, pertanyaan Yusuf, saya sudah jawab dalam hal ini. Karena Bro Eman tadi itu kehabisan waktu. Jadi saya bagikan langsung untuk menjawab itu ya. Nah sekarang pertanyaan saya tentang tauhid, bro. Terserah apakah Kores dan Yusuf dan dia menjawab. Kalau kalian bilang bahwa tentang tauhid ini, saya tahu saya ada 3 konsep tauhid. Yaitu ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, nanti itu tolong dijelaskan seperti itu. Karena ternyata ada 3 jenis tauhid di dalam Islam. Apakah itu merujuk kepada kejamakan? Yang kedua, yang berikut ini. Jelaskan tentang kata kami di dalam Al-Quranmu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ganti kami? Bukankah kami itu jamak sama dengan kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26? Dor, selamat datang di kebenaran.